logikanya kesejahteraan mereka itu didapatkan atau tidak. Kesejahteraan yang bagaimana Iya, ya? betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalin nih, kami dari Digi Farm Team, aka kelompok 5 dari kelas D, dengan saya sendiri, Lutfi Muhammad Rijal, NPM akhir 002. Dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, silahkan memperkenalkan diri. Saya Rizka Delia dengan NPM akhir 019. Saya Padila Ajahra dengan NPM akhir 038. Saya Rani Fitriani dengan NPM akhir 115. Halo, saya Hanun Fadila Izatul Islami dengan NPM akhir 005. Oke, kami mahasiswa dan mahasiswi dari program studi agribisnis Universitas Siliwangi. Di video ini, kami akan melakukan semacam siaran, bisa teman-teman sebut podcast or talk show. Nah, itu karena kami baru pertama kali banget nih melakukan siaran kayak gini, jadi kami tidak bisa mengelompokkan ini termasuk podcast atau talk show gitu ya. Nah, teman-teman bisa analisis sendiri. Nah, topik yang kami bawa adalah dari film dokumenternya yang berjudul Tanah Moyangku. Teman-teman bisa akses di YouTube, cari aja Tanah Moyangku full movie gitu ya. Nah, film ini tuh sangat relevan lah dengan kondisi lahan-lahan pertanian saat ini. Nah, kenapa sih kami melakukan ini? Jadi gini teman-teman, di Prodi Agribisnis Unsil itu ada mata kuliah yang namanya Politik Pertanian. Nah, mata kuliah ini salah satu capaiannya adalah mahasiswa mampu melakukan analisis kebijakan yang berkaitan dengan pertanian ya tentu saja. Nah, di video ini tuh mengakomodir beberapa kasus-kasus peristiwa-peristiwa yang bisa kita kaitkan, bisa kita analisis dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini. Oke, sebelum lebih jauh, tugas ini diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu yang terhormat Bapak Ferdi Setiawan, atau boleh kami panggil Kang Ferdi mungkin ya, karena beliau merupakan senior kami, jadi lulusan dari Agribisnis Unsil juga begitu ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih dengan sebesar-besarnya atas ilmu yang beliau berikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan podcast hari ini gitu ya, di video ini. Oke, langsung aja. Tapi sebelum itu disclaimer dulu teman-teman karena tadi yang saya katakan kami baru banget melakukan pertama kali melakukan siaran seperti ini. Jadi kami memohon maaf apabila selama berlangsungnya siaran ini ada sesuatu yang kurang mengenakan baik dari segi perkataan maupun perbuatan kami gitu ya. Oke, langsung. Mau menyinggung pihak manapun ya. Ya, betul. Oke, langsung aja. Gimana nih kabar-kabar? Mohon maaf. Oke, langsung aja. Gimana nih teman-teman kabarnya? Halo, alhamdulillah kita baik ya. Alhamdulillah kalau gitu. Saya juga baik-baik aja kok teman-teman. Oke, setelah kita nonton, kita nobar nih kemarin ya tentang film dokumenter Tanah Moyangku ini. Gimana nih pendapat atau tanggapan dari teman-teman terkait isi dari film ini? Mau dari siapa dulu nih? Boleh. Oke, siapa dulu? Boleh. Oke, Rizka dulu aja lah. Dari kanan. Oke, mungkin saya akan sedikit ya memberi tanggapan mengenai film dokumenter Tanah Moyangku ini. Tanggapan dari saya, film ini cukup sangat memberikan kita gambaran gitu, membuat kita terbuka, oh ternyata kondisi Indonesia ini sangat ironis ya, melihat banyak sekali konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun perusahaan swasta gitu ya, yang disebabkan oleh banyaknya hak mereka, lahan mereka, tanah mereka yang diambil oleh pihak swasta yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Nah, mungkin jika menanyakan tanggapan dari saya ya, melihat film ini ternyata pemerintah itu sangat tidak berpihak gitu kepada masyarakat, di mana ketika terjadi konflik atau demo masyarakat yang menuntut haknya, menuntut miliknya gitu kepada pihak atau oknum tertentu, malah pemerintah memihak kepada pihak
yang bertentangan gitu dengan masyarakat. Nah, eee, jika dilihat ternyata, kondisi Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan gitu, di mana Indonesia yang katanya negara agraris, sekarang, eee, telah banyak terjadi, alih fungsi lahan, di mana masyarakatnya sendiri tidak merasakan kesejahteraan untuk, hak dan milik mereka gitu. Eee, Mungkin tanggapan dari saya sekian, barangkali ada tanggapan dari yang lain, Bentar boleh? aja deh. Oh iya. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan ya tanggapan dari saya mengenai film dokumenter kemarin tentang Tanah Moyangku, di mana pada film tersebut ini jujur saja sangat menyedihkan ya, bahkan, mengkhawatirkan dengan kondisi masyarakat. Ada tentunya di mana masyarakat adat ini, sudah mempertahankan, lahan-lahan mereka dari leluhur untuk turun-temurunkan, tetapi, kenyataannya, si lahan tersebut ini malah mau diambil oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di mana, si masyarakat itu kan mata pencahariannya itu tentu di situ ya, di lahan-lahan itu, gitu. Nah, di mana, pada kejadian tersebut bukan tanah saja yang hilang, ada identitas, hak hidup mereka, bahkan keadilan mereka pun, dirampas gitu. Di mana seharusnya, negara itu melindungi masyarakat, bukan untuk, ikut mendukung, si perusahaan-perusahaan tersebut, gitu. Mungkin, segitu saja, dilanjut oleh rekan saya. Boleh aja sih yang mendukung, tapi ya harus adil gitu dengan masyarakat. Mungkin dari film dokumenter ini, menceritakan sebuah seruan yang kuat untuk perubahan mendasar dalam kebijakan agraria dan penegakan hukum di Indonesia. Maka diperlukannya adanya pengakuan dan pelindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani. Penataan ulang kebijakan pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan berpihak pada keadilan. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pemicu kesadaran dan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan agraria yang sudah terlalu lama menghantui bangsa ini. Mungkin dari saya dicukupkan. Baik, selanjutnya tanggapan dari saya mengenai film dokumenter yang berjudul apa teman-teman? Tanah Moyangku. Nah, sangat jelas sekali ya dari film dokumenter ini, masyarakat adat sangat mempertahankan tanah adat mereka untuk, diperjuangkan sekali. Kemudian dari cerita, dokumenter ini juga sangat jelas bagaimana tanah ini tidak hanya digunakan sebagai lahan untuk tempat tinggal ataupun bercocok tanam saja ya, tetapi juga ada identitas, kemudian warisan dari leluhur, kemudian hubungannya dengan alam, terus ada, makam leluhur yang ada di sana. Tetapi miris sekali bahwa masyarakat adat di sana ini selalu berhadapan dengan, peristiwa konflik yang ada di sana, yaitu berhadapan dengan perusahaan yang, power-nya itu lebih kuat ya, betul. Nah, sehingga masyarakat ini tidak punya pegangan gitu buat melawan, pihak-pihak tersebut. Nah, muncullah, pertanyaan, siapa sih yang butuh tanah ini? Apakah, mereka yang sudah menempati sejak bertahun-tahun lalu, sampai tanah itu dirawat kemudian ditinggali, atau pihak-pihak yang hanya membutuhkan, menghasilkan keuntungan dari, tanah adat ini sampai tanah adat ini diperebutkan sekali. Nah, apakah kita akan bilang we never know atau kita akan mencari jawabannya dari video ini? Mari kita simak video ini. Oke. Oke, jadi memang ya teman-teman, untuk pembangunan nasional, pemerintah pasti melakukan segala cara supaya bisa terwujud gitu ya, sampai-sampai ada yang merampas
tanah hak milik masyarakat adat gitu ya. Nah, saya juga setuju ini itu cukup relevan yang tadi dikatakan oleh Rizka dengan kondisi kepemilikan lahan di Indonesia saat ini gitu ya. Dan menurut saya miris banget karena bertolak belakang dengan julukan Indonesia sebagai negara agraris. Namun penguasaan lahan lebih banyak di perusahaan, para korporasi-korporasi gitu ya. Bahkan ada suatu perusahaan yang lahannya itu lebih dari 30 juta hektar. Itu sudah 4 kalinya Pulau Bali, teman-teman. Dan petani kecil itu masih memiliki lahan yang setengah hektar aja gitu ya. Bahkan dari setengah hektar itu ada yang masih dirampas gitu ya. Film dokumenter ini juga menjadi tamparan keras bagi kami. Kami jadi sadar bahwa kami yang berkecimpung di dunia pertanian ya, mahasiswa pertanian, tentu seharusnya sepatutnya ikut andil dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas lahan. Begitu teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya kami akan mencoba nih menganalisis film dokumenter ini jika disandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini, apakah selaras atau tidak begitu ya. Nah, mungkin akan dijawab oleh 4 bidadari cantik ini teman-teman. Iya. Jadi saya di sini sebagai pemandu aja gitu ya supaya diskusinya itu lebih terarah. Maksudnya supaya stay on the topic gitu ya, tetap di topiknya gitu ya, nggak keluar jalur. Nah, tapi sebelum itu saya mau kasih review dulu ya teman-teman dari isi film dokumenter Tanah Moyangku ini. Jadi film ini tuh menceritakan tentang konflik-konflik sengketa lahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman. Nah, konflik ini terjadi antara perusahaan-perusahaan besar dengan masyarakat adat. Yang kebanyakan itu disebabkan karena adanya ekspansi besar-besaran untuk kelapa sawit. Karena seperti yang kita tahu, kelapa sawit adalah komoditas strategis di Indonesia. Nah, ini untuk memperluas lahannya sampai-sampai mereka merampas lahan hak masyarakat adat begitu ya. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Ini tuh sebetulnya awalnya karena adanya domain verklaring yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870, teman-teman. Ini tuh sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya akan diklaim menjadi milik negara. Nah, ini tuh dalam film ini disebutnya sebagai beban warisan yang dampaknya itu nyata sampai saat ini. Masih banyak terjadi sengketa-sengketa lahan di masa sekarang ya, beberapa tahun lalu saat ini gitu ya. Sampai ada yang tewas gitu ya karena konfliknya itu diselesaikan dengan cara kriminalisasi antara pihak aparat kepolisian dengan masyarakat gitu ya. Lalu juga, ada apa ya, meluncurkan gas air mata ya teman-teman. Di video kemarin tuh ada yang terdampaknya itu bahkan masyarakat sipil, siswa-siswa sekolah ya, anak-anak sekolahan gitu ya. Terus konsep domain verklaring ini, itu saat itu menjadi dasar pertanahan di Indonesia. Nah, tapi hingga saat ini masih terasa gitu ya dampaknya. Karena tadi yang saya jelaskan domain verklaring ini menjadi beban warisan yang dampaknya nyata hingga saat ini, itu salah satunya karena disebabkan di masyarakat adat itu tidak memiliki tidak memiliki bukti-bukti tertulis secara formal, ya seperti sertifikat tanah gitu ya, sehingga akhirnya diklaim menjadi milik negara dan dijadikan proyek-proyek, strategis oleh negara. Nah, tapi proyek ini sebetulnya tidak adil antara masyarakat dengan, pihak lain gitu ya, pihak seperti perusahaan yang menjalankannya gitu ya. Nah, ini mohon maaf, bukan pemerintah, maksud saya masyarakat adat tidak memiliki bukti-bukti tertulis, namun yang mereka miliki hanyalah, bukti bahwa di sana ada makam para leluhur mereka. Nah, sebetulnya teman-teman, Presiden Soekarno pada tahun 1960 telah mengeluarkan, kebijakan baru, UU-PA namanya, Undang-Undang Pokok Agraria yang masih berlaku hingga saat ini. Namun naas, pelanggaran terhadap UU-PA ini masih banyak terjadi. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang merampas hak-hak masyarakat adat ya, hak-hak masyarakat adat atas tanah gitu ya. Nah, bahkan yang terjadinya itu hampir sama ketika masyarakat ingin menuntut hak mereka untuk pengelolaan lahan gitu ya, karena mereka memang
sangat bergantung pada lahan untuk menghasilkan uang, tapi ketika mereka menggunakannya di lahan yang menjadi objek sengketa, itu malah dituduh mencuri oleh perusahaan dan akhirnya ditangkap lalu dipenjara. Kenapa sih masyarakat sampai berani melakukan itu, memanen di sana gitu ya, karena kan masyarakat merasa bahwa itu adalah lahan hak milik mereka gitu ya. Karena memang dari dulunya juga, lahan itu adalah lahan milik masyarakat adat gitu ya, tapi ya karena memang tidak ada bukti tertulis, hanya punya bukti bahwa di sana ada makam leluhur, akhirnya diklaim menjadi milik negara dan digunakan sebagai, apa ya, proyek-proyek strategis kayak perusahaan, besar seperti itu. Nah, ketika ada yang, menyuarakan pendapat, demonstrasi, malah diselesaikan dengan kriminalisasi gitu ya. Bahkan ada yang tewas, ada yang dilarikan ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Ada juga yang perlu di-highlight teman-teman dari film dokumenter ini adalah tentang UU Penanaman Modal Asing yang disahkan oleh Presiden Soeharto. Nah, ini tuh sebetulnya menurut saya ya, mungkin teman-teman juga setuju atau tidak ya terserah teman-teman. Nah, itu bisa membuka peluang baru bagi para investor untuk menggunakan lahan yang ada di Indonesia, merebut lahan hak masyarakat adat. Lalu ada juga Undang-Undang Cipta Kerja yang menambah status penguasaan lahan dari awalnya 75 tahun yang disahkan melalui domain perklaring, sekarang malah menjadi 90 tahun. Bahkan untuk lahan yang di wilayah IKN itu hampir 2 abad teman-teman, yaitu 190 tahun. Itu berdasarkan Undang-Undang IKN. Nah, sengketa lahan ini banyak terjadi di wilayah Indonesia seperti Desa Bangkal yang ada di Kalimantan Tengah, terus Desa Mantangai Hulu, Banjaranyar di Jawa Barat, Desa Penyang. Nah, yang paling saya highlight di sini adalah Desa Bangkal. Di sana itu sampai ada yang tewas akibat adanya konflik antara masyarakat dengan aparat kepolisian, itu justru kepolisiannya malah menembak masyarakat gitu ya, sampai ada yang tewas. Bahkan ketika diam di rumah aja ada yang menembaki gitu ya. Itu aneh sekali ya teman-teman, karena seharusnya polisi itu, bertugas untuk mengayomi masyarakat, bukan bekerja untuk yang merugikan masyarakat, seperti itu. Oke, di sini langsung aja ya ke menganalisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan gitu ya, apakah selaras atau tidak dengan film dokumenter ini. Nah, yang pertama mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya dari saya. Eee, Mau dijelasin sama siapa dulu nih yang pertama? Apa pertanyaannya, Kak? Oh iya, belum ya, saya. Oke, jadi pertanyaannya itu, jika disandingkan dengan kebijakan yang berlaku saat ini, apakah selaras atau tidak? Oke, kita mulai dari yang tadi saya jelaskan UU PA dulu deh, yang sudah lama disahkan. Boleh. Boleh. Nah, kalau misalkan kita nih lagi ngomongin Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA, sangat jelas sekali dalam film dokumenter ini adanya ketidaksesuaian, ketidakselarasan antara yang diatur dengan realita di lapangan. Nah, UU PA ini kan, intinya itu, semua sumber daya nih, termasuk tanah, ini, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Iya, tetapi realitanya yang diangkat dalam dokumenter itu banyak peristiwa konflik yang terjadi. Nah, malah kelihatan kalau tanah adat itu tuh, seringkali dirampas. Tetapi sebenarnya kan itu teh hak kepemilikannya itu kan, dari masyarakat adat itu Iya, sendiri tapi ya, mereka tidak tetapi punya power yang kuat gitu iya. ya. Nah, kemudian, sertifikatnya juga pun, tidak punya karena, dibuktikannya juga, dari makam, leluhur yang ada di sana, kemudian, eee, ditandai dengan pohon-pohon. Nah, sangat jelas sekali bahwa di sini tidak mencerminkan prinsip kemakmuran, untuk rakyat ya. Ya, contohnya saja ketika tanah masyarakat di sana itu seringkali kan tadi dirampas, bahkan ada aparat kepolisian yang masuk kan ke rumah, sampai menodongkan senjata, sampai ditembak, bahkan itu juga tanpa surat penahanan, betul seperti itu? Betul. Iya. Nah, terus tadi soal kemakmuran rakyat nih, eee, sebenarnya UU PA ini kan idealnya bikin rakyat lokal bisa sejahtera, bisa makmur,
Tapi kalau realitanya tanah itu malah dikuasai pihak lain, maka bertanya-tanya ya, logikanya kesejahteraan mereka itu didapatkan atau tidak? Kesejahteraan yang bagaimana ya? Iya, betul. Nah, makanya ini bikin kita mikir nih, kebijakan undang-undang pokok agraria ini hanya sekedar teori atau bagaimana implementasinya yang benar tuh bagaimana? Ya mungkin seperti itu ya dari saya. Nah, ada tambahan mungkin ya dari teman saya? Silakan. Boleh. Mungkin, saya izin memberi tambahan ya. Saya setuju dengan pernyataan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Hanun, di mana, UU PA ini yang bertujuan untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat ini justru sangat bertolak belakang dengan beberapa kejadian atau peristiwa yang berada di, film dokumenter ini. Di mana, UU PA ini yang, di dimunculkan atau diciptakan untuk memberikan kemakmuran rakyat, pada kenyataannya banyak rakyat yang tidak bisa, memanfaatkan milik mereka sendiri sehingga mereka mengalami kesusahan. Nah, ironisnya, yang menikmati kesejahteraan atau kemakmuran ini pihak lain seperti pihak swasta, bahkan, pihak asing gitu, yang menguasai tanah adat masyarakat itu. Nah, jika dikaitkan dengan kebijakan UU PA ini, dalam film dokumenter ini jelas-jelas ya tidak selaras, di mana, eee, implementasinya tidak pada kenyataan di lapangan ini tidak sesuai, bahkan banyak terjadi, konflik-konflik gitu. Bagaimana masyarakat bisa makmur, sedangkan, pemerintah ini merampas gitu hak-hak dan milik mereka. Jadi sangat jauh gitu lah dari kata kemakmuran untuk rakyat dan kesejahteraannya. Mungkin sekian dari saya karena sudah sangat lengkap ya oleh rekan saya hanya menambahkan sedikit gitu. Mungkin rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup saja. Setuju-setuju aja nih ya. Karena emang dari Hanun dan Rizka ini sudah jelas banget kalau menurut saya ya. Teman-teman mungkin juga bisa menanggapi di komentar nanti. Oke, jadi memang ya UPA ini tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan di Indonesia saat ini mungkin ya. Jadi mungkin perlu ada kajian kembali tentang UPA ini supaya penerapannya itu sebagai mestinya, supaya bisa menguntungkan semua pihak gitu ya. Supaya masyarakat adat tidak terkena dampak dan juga, adil lah intinya antara perusahaan dengan masyarakat adat gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, bagaimana jika, dikaitkan dengan, kebijakan lain, yaitu tentang lahan dan pengelolaan air dan teman-teman kaitkan juga dengan salah satu peristiwa yang ada di, film dokumenter ini. Boleh harus beda ya peristiwanya, mau dari siapa dulu nih? Boleh dari sebelah sini mungkin? Oke, Boleh. mau dari Baik, jika berbicara tentang kebijakan lain terkait lahan dari sengketa tanah ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan tata ruang dan kebijakan terkait proyek pembangunan seringkali menjadi sumber konflik yang serupa dengan perjuangan masyarakat adat dalam film tersebut. Kebijakan tata ruang yang tidak mengakomodasi keberadaan wilayah adat atau ruang hidup masyarakat lokal dapat menjadi pemicu sengketa. Diibaratkan misalnya ketika peta tata ruang menetapkan suatu wilayah sebagai zona industri atau kawasan pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan atau mengakui hak-hak masyarakat yang sudah tinggal di sana, potensi konflik menjadi sangat tinggi. Nah, masyarakat ini menghadapi ancaman kehilangan tanah leluhur mereka karena adanya rencana pengembangan perkebunan yang bisa dianalogikan dengan kebijakan tata ruang yang mengubah status lahan dan mengabaikan hak-hak tradisional ini. Nah, kemudian, kebijakan terkait proyek pembangunan seperti pembangunan
jalan, bendungan, atau kawasan ekonomi khusus seringkali memerlukan pembebasan lahan dalam skala yang cukup besar. Proses pembebasan lahan ini jika tidak dilakukan secara adil dan transparan dengan menghargai hak-hak masyarakat serta memberikan kompensasi yang layak, dapat memicu sengketa yang berkepanjangan. Maka peristiwa penggusuran atau intimidasi yang dialami masyarakat adat dalam film ini, mereka sangat berupaya mempertahankan tanahnya sebagai gambaran nyata bagaimana kebijakan pembangunan, jika tidak sensitif terhadap hak-hak masyarakat lokal, dapat menjadi sumber utama konflik agraria. Nah, dengan demikian, kebijakan tata ruang dan kebijakan pembangunan, jika tidak dirancang dan diimplementasikan dengan mempertahankan hak-hak masyarakat adat dan petani, berpotensi besar menciptakan sengketa tanah yang serupa dengan apa yang dialami oleh para tokoh yang ada pada film tersebut. Mungkin dari saya dicukupkan. Mau nambahin? Oke. Mungkin untuk tentang lahan sudah sangat dijelaskannya sangat rinci oleh teman saya yaitu Rani. Mungkin di sini saya akan sedikit menambahkan mengenai tentang pengelolaan airnya. Nah, salah satu yang terjadi pada film Tanah Moyang ini saya mengambil di Desa Penyang, Kabupaten Kalimantan Tengah, di mana pada wilayah tersebut ini dijadikan area konsesi perkebunan sawit, termasuk wilayah yang memiliki fungsi penting, sebagai sumber air untuk kehidupan warga setempat tersebut. Nah, saat tanah mereka diambil itu, masyarakat bukan hanya kehilangan tanah saja, melainkan, kehilangan sumber air bersih untuk, kebutuhan sehari-hari mereka gitu. Ya, berarti sudah tercemar mungkin ya, si air bersihnya sudah sedikit berkurang malah Karena digunakan untuk iya, perusahaan. iya, Hampir habis. iya. Nah, mungkin di sini saya akan mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, di mana air itu, seharusnya dikuasai oleh negara itu untuk, kemakmuran rakyat dan penggunaannya itu harus memperhatikan hak masyarakatnya. Tetapi dalam praktiknya, terutama setelah sebagian aturan tersebut diubah, lewat UU Cipta Kerja, pengelolaan air ini lebih terbuka untuk swasta dan investor ya. Mungkin bisa dicontohkan yang sudah dijelaskan oleh Pak Perdi pas perkuliahan sebelumnya, yaitu di PT KH Bandung ya. Ya, di mana di PT KH Bandung itu terdapat 12 sumber air, sedangkan yang hanya dapat izin itu hanya 4 ya. Ya, di mana kan berarti si masyarakat yang dekat-dekat dengan si PT KHT itu kan pasti akan, kekurangan air ya. Iya, gitu. Iya, betul, gitu pastinya. Di mana berarti konflik di Desa Penyang ini, menunjukkan bahwa kebijakan tentang pengelolaan air ini belum sepenuhnya melindungi hak masyarakat adat yang ada di sana gitu, dan justru memperkuat si posisi perusahaan ini dalam menguasai tanah serta air yang berada di wilayah, adat di sana gitu. Mungkin, dari saya sekian, barangkali ada tanggapan dari teman-teman lain? Cukup mungkin ya? Cukup. Sudah sangat jelas dan Oke, ini jadinya kayak giliran ya, sekali ewang. Oke, setuju banget ya sama yang disampaikan oleh Rani dan Fadila gitu ya tadi. Jadi memang, diperlukan kajian kembali tentang kebijakan yang mengatur lahan dan juga yang mengatur pengelolaan air supaya adil gitu ya, supaya tidak hanya digunakan untuk tadi perusahaan saja. Bahkan tadi itu yang punya izin cuma 4 aja ya, 4 sumber air, tapi yang dibikin 12 sumber air. Karena memang ya, untuk, proyek pembangunan nasional, pemerintah itu melakukan segala daya dan upayanya supaya terwujud gitu, bahkan sampai merampas lahan hak milik masyarakat adat, tadi membangun yang tidak, yang bukan semestinya. Nah itu, miris sekali ya teman-teman, kondisi di Indonesia saat ini,
kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, oke kita lanjut ke topik selanjutnya. Jika kita kaitkan dengan yang lebih hangat, yang lebih baru tentang Undang-Undang Cipta Kerja nih teman-teman. Apakah selaras atau tidak? Boleh dari siapa dulu? Boleh dari saya. Oke, mau giliran lagi nih. Bahkan ini saya baru sadar juga nih ternyata kayak ada dua kubu ya. Ini teman-teman janjian atau gimana sih? Oke. Satu Jadi ini hati. gitu. Jadi Dua yang deh, dua hati. aduh, Oh iya. yang ini bajunya ijo-ijo lah ya, selaras senada lah ya. Terus yang ini juga iya, cerah-cerah gimana gitu ya. Terus yang ini ijo-ijo gimana gitu ya. Oke. Oke, Rizka mau jawab dulu, silahkan. Boleh. Tadi pertanyaannya, jika dikaitkan dengan kebijakan UU Cipta Kerja yang terbaru ini ya, mungkin pada tujuan awalnya ini UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk mempercepat investasi dan pembangunan di Indonesia dengan menyederhanakan berbagai aturan, termasuk dalam hal pengadaan tanah. Nah, namun di samping itu pendekatan ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait potensi peningkatan sengketa tanah. Bisa dilihat dari film dokumenter Tanah Moyangku ya, yang kita tonton ada peristiwa di mana terjadi atau konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Yang masyarakat ini mengambil atau memanen pohon sawit di luar hak perusahaan itu. Nah, dan ironisnya masyarakat ini dituduh mencuri, padahal pada kenyataannya itu hak mereka gitu. Mereka sudah memberikan bagian perusahaan. Nah, tetapi mungkin karena UU Cipta Kerja ini bisa menimbulkan berbagai konflik sengketa tanah yang seperti dijelaskan tadi. Nah, salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah dalam UU Cipta Kerja ini kemudahan dalam proses pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur, di mana mungkin tujuannya ini untuk memajukan infrastruktur di Indonesia, tetapi tidak implementasinya ini tidak sesuai gitu, di mana pemerintah tidak memberikan hak gitu. Ketika masyarakat memberikan lahannya dan pemerintah mengambil, antara hak pemerintah dan masyarakat ini tidak adil. Bahkan di film dokumenter ada peristiwa di salah satu daerah di mana kompensasi tidak diberikan, melainkan hanya formalitas saja gitu. Mungkin konflik atau masalah yang muncul itu akibat antara janji pemerintah terhadap masyarakat tidak sesuai gitu. Maka masyarakat ini pasti akan menuntut hak mereka. Nah, tetapi ketika masyarakat menuntut hak mereka, malah masyarakat ini seolah-olah salah gitu. Malah ketika masyarakat melakukan seperti demo, malah aparat kepolisian ini sangat melindungi gitu perusahaan yang jelas-jelas salah gitu, karena masyarakat melakukan hal seperti itu menuntut gitu hak mereka ingin hak mereka. Nah, mungkin UU Cipta Kerja ini harus dikaji lagi ya ulang karena implementasinya tidak sesuai gitu. Jika implementasinya dilakukan dengan secara hati-hati dan memberikan hak yang sesuai gitu, mungkin tidak dapat memicu konflik atau memicu berbagai permasalahan yang terkait sengketa lahan. Nah, mungkin dari saya sekian, barangkali ada yang ingin menambahkan? Boleh deh. Siapa? Saya. Oke, tadi sudah sangat jelas ya dipaparkan oleh Ceriska, di mana tadi sudah disebutkan juga tujuan UU Cipta Kerja, di mana tujuannya pasti berdampak positif, tetapi
implementasinya bagaimana ya di lapangannya. Kemudian, UU Cipta Kerja ini tentunya sangat hangat juga diperbincangkan, sangat banyak, didemo oleh masyarakat ke ibu kota, sangat banyak menjadi, bahan keributan karena aturan ini, kalau misalkan dikaitkan dengan film dokumenter ya, perizinan usaha menjadi gampang. Dilihat dari sisi investornya, jadi gampang, diberikan izin untuk melakukan, usaha terutama, sawit yang ada di tanah adat mereka. Coba bayangkan jika UU Cipta Kerja ini sangat digampangkan sekali, implementasinya, di mana investor ini, menjadi memiliki, bank tanah mungkin ya, jadi sangat, gampang untuk memiliki tanah adat, yang ada di sana. Jadi, sangat dipertanyakan sekali nasib masyarakat adat di sana itu akan seperti apa kelanjutannya, sangat, miris ya apabila, dilihat juga dari cerita film dokumenter ini faktanya, seperti itu. Tetapi, UU Cipta Kerja ini tentunya, implementasinya berdampak positif atau negatif ya? Kalau misalkan dilihat sepintas saja. Mau Sok, menjawab boleh? boleh. Mau siapa nih? Sok, Oke, dulu. jadi ya teman-teman menurut saya memang tadi dikatakan juga oleh Rizka bahwa ini tuh berdampak positif untuk infrastruktur di Iya. Indonesia. Jadi dalam kata lain ya untuk menuju negara Indonesia maju gitu ya. Tapi ini ada beberapa hal yang tidak sesuai atau tidak adil bagi masyarakat adat. Jadi untuk apa ya, untuk mencapai tujuan tersebut malah menggunakan lahan-lahan yang ada di, yang merupakan hak masyarakat adat, yang merupakan hak masyarakat adat. Oke. Nah, mungkin juga ini perlu kajian ulang ya tentang UU Cipta Kerja yang seperti Rizka, jelaskan tadi dan juga memunculkan dilema nih teman-teman, karena kan di sisi lain berdampak positif, tapi di sisi lain juga berdampak negatif gitu ya. Nah, maka dari itu alangkah baiknya jika, pemerintah melakukan kajian ulang terhadap UU Cipta Kerja dengan melibatkan mohon maaf, dengan melibatkan masyarakat secara luas, jadi ada transparansi gitu ya. Nah, saya juga ada tanggapan nih teman-teman, saya setuju banget yang dikatakan oleh teman-teman tadi, oleh Hanun dan Rizka, malah menurut saya ini ironis sekali ya, pemerintah berbicara tentang pemberantasan konflik sengketa lahan, tapi justru pemerintahnya sendirilah yang yang mendukung adanya sengketa lahan, yang menjadikan banyaknya kasus-kasus sengketa lahan melalui kebijakan yang mereka, sahkan gitu, yang mereka berlakukan saat ini. Oke, tadi juga sempat ada disinggung ya kompensasi yang tidak diberikan, hanya formalitas saja, dipoto saja ya lalu, eee, uangnya harus dikembalikan kembali sebanyak 35 juta itu yang terjadi di Kalimantan Tengah, yang ada di film dokumenter. Nah itu menurut saya ironis bukan ironis, maksud saya miris sekali teman-teman. Karena, mereka tidak diberikan hak atas lahan, mereka juga tidak diberikan kompensasi yang berupa uang gitu. Oke. Mungkin next ke topik selanjutnya atau ada tanggapan dulu? Oke, berarti ini benar-benar giliran ya. Ini ada 2 iya, oke. Bagus bagus. Jadi iya, jadi mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan yang pertamanya itu, jika dikaitkan dengan antara isi film dokumenter ini dengan realita yang terjadi saat ini di lapangan, bagaimana teman-teman? Tanggapan teman-teman, argumen teman-teman. Oke, dari siapa dulu? Karena kan giliran Fadila dan Nani. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan ya mengenai, keterkaitan antara film dokumenter tersebut, dengan kondisi di lapangan saat ini. Saya mengambil salah satu topik yang masih hangat mungkin ya, 2 hari ke belakang di mana di Masih baru banget berarti? iya, Oke. masih baru banget 2 hari ke belakang, berarti tanggal 15 April tahun 2025, di mana di, Kampung Simpen Cicalengka, Kabupaten Bandung ini, ribuan warga di sana itu, menghadapi ancaman penggusuran akibat eksekusi lahan.
oleh Pengadilan Negara Balai Bandung. Nah, warga Bandung tersebut menolak adanya penggusuran tersebut, dan mengungkapkan dugaan pemalsuan data, serta pemalsuan data tanah tersebut gitu ya. Bupati Bandung tersebut telah menunda eksekusi dan berencana memediasi sengketa ini. Namun, ketegangan ini masih berlangsung mungkin ya karena masih panas ya gitu, Kasus ini mencerminkan, bagaimana konflik tanah ini seringkali melibatkan ketimpangan antara masyarakat dan pihak yang memiliki kekuatan hukum atau modal yang mempunyai modal besar gitu ya, dengan masyarakat di daerah tersebut. Nah, meskipun demikian, Undang-Undang Pokok Agraria tersebut mengakui hak masyarakat atas tanah, namun implementasinya seringkali terganggu oleh kebijakan baru, yang lebih pro pada investasi. Seperti pada, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka dan Hanun mengenai UU Cipta Kerja. Akibatnya masyarakat, lokal ini seringkali menjadi, pihak yang digunakan dalam sengketa tanah tersebut. Mungkin, sekian dari saya, bila ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Oke. Baik teman-teman, tentu saja ya ada kaitannya antara film dokumenter ini dengan konflik agraria, yang di mana, isu sengketa tanah dan ketidakadilan agraria ini yang diangkat dari film ini bukanlah hanya sekedar cerita masa lalu ya, melainkan realitas pahit yang masih terus berlangsung dan bahkan mungkin semakin kompleks ya di berbagai wilayah. Namun, pada kondisi di lapangan saat ini, masih diwarnai oleh berbagai kasus penggusuran masyarakat adat dan petani atas nama pembangunan, investasi, atau proyek strategis nasional. Perusahaan-perusahaan dengan dukungan izin dari pemerintah yang seringkali diproses tanpa partisipasi penuh masyarakat. Nah, masih terus melakukan ekspansi lahan yang berbenturan dengan hak-hak masyarakat yang sudah lama tinggal dan bergantung pada tanah tersebut. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pejuang agraria yang mempertahankan tanahnya juga masih menjadi ancaman nyata. Jadi, apa yang digambarkan dari film dokumenter ini, bukanlah sekedar arsip sejarah saja, melainkan cerminan dari permasalahan agraria yang masih mengakar kuat di Indonesia hingga saat ini. Perjuangan masyarakat adat dan petani untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka, menghadapi ketidakadilan hukum dan melawan kekuatan modal yang didukung oleh negara, masih menjadi narasi utama dalam berbagai konflik agraria yang terjadi di berbagai pelosok negeri. Film ini dengan segala dramatisasinya sayangnya masih sangat relevan dengan kenyataan pahit yang dialami oleh banyak komunitas di Indonesia pada saat ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Sama bagi petani dan masyarakat adat mungkin ya. Oke, makasih banyak nih Padila atas informasi terbarunya yang mungkin saya juga baru tahu ya karena memang 2 hari ke belakang kan ya masih hangat gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu? Belum. Belum. Oh, berarti Baru tahu sekarang. Padila di sini memberikan informasi baru kepada kami sekaligus kepada penonton di sini ya. Jadi ternyata gitu ya terjadi kasus pergusuran lahan yang dikatakan juga tadi oleh Rani gitu ya. Banyaknya ekspansi sawit ya untuk mengembangkan proyek strategis di Indonesia. Nah, itu mungkin perlu adanya evaluasi ya supaya tidak hanya menguntungkan bagi pihak perusahaan yang menjalankan, yang mengoperasikan kelapa sawit, tapi juga bagi para petani yang terkena dampak, terutama memang masyarakat adat gitu ya, yang memiliki hak-hak atas lahan adat mereka. Nah, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak nih kepada teman-teman karena udah ngejelasin ya bagaimana kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir saya maunya
semua orang jawab gitu ya, bukan bergiliran lagi kayak tadi ya. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan itu menurut teman-teman, apa sih penyebab terbesar terjadinya, sengketa lahan di Indonesia ini? Boleh mau dari siapa dulu? Oke. Boleh. Baik ya, mungkin, sejak zaman penjajahan Belanda gitu kan dengan konsep tanah negara atau dibilang domain apa? Domain terklaim. Nah, itu akar masalahnya sudah tertanam ya teman-teman setelah merdeka meskipun ada UU PA yang niatnya baik untuk menata ulang kepemilikan tanah, implementasinya dan kebijakan-kebijakan selanjutnya, terutama di masa Orde Baru dengan fokus pada investasi asing dan eksploitasi sumber daya alam justru memperparah keadaan. Namun, intinya negara dan para pemilik modal besar atau perusahaan cenderung lebih diuntungkan dalam hal akses dan kontrol terhadap tanah, sementara masyarakat adat dan petani seringkali terpinggirkan dan hak-hak mereka tidak diakui atau dilanggar. Eh, jadi bisa dibilang akar dari segala konflik agraria yang digambarkan dalam video, eee, video apa? Tanah Moyangku. Tanah Moyangku, sistem yang tidak adil dan timpang dalam hal siapa yang memiliki hak dan kontrol atas tanah, inilah yang kemudian memicu berbagai macam sengketa dan, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kembali hak mereka. Mungkin dari saya cukup. Nah, mungkin, saya sempat dapat ya dengan Rani kurang lebih sama penyebab, terbesarnya yaitu adanya, domain clearing pada masa kolonial. Nah, di mana, domain clearing ini kebijakan kolonial Belanda yang menyatakan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. Nah, oleh karena itu dengan adanya kebijakan itu, eee hak-hak masyarakat adat atas kepemilikan lahan mereka itu, sulit gitu untuk dibuktikan karena mereka tidak mempunyai bukti tertulis gitu, seperti sertifikat, dan lainnya. Nah, jadi, penyebab terbesarnya kalau menurut saya ya, itu domain per clearing. Nah, meskipun pada era pemerintahan Soekarno sudah, membuat kebijakan mengenai UU PA. Nah, tapi setelah masa pemerintahan Soeharto, eee, kebijakan tersebut, semakin jadi terukir kembali gitu, di mana, eee, di diberlakukannya kebijakan UU penanaman modal asing gitu. Nah, jadi, eee Akar akar terbesarnya itu yang pertama ya dari masa kolonial Belanda. Mungkin sekian dari saya, barangkali ya siapa lagi yang mau boleh. Boleh nih dari saya, sudah dijelaskan lengkap juga ya, dari teman-teman barusan bahwa bisa ditarik juga, pada era kolonial Belanda pada saat itu, di mana tanah yang tidak bisa dibuktikan, menjadi milik, negara. Terus pa pada saat kolonial juga, di mana tanah-tanah Nusantara itu kan banyaknya tanah adat sehingga memunculkanlah masalah, sehingga masyarakat juga, sampai saat ini masih memperjuangkan tanah-tanah adat mereka dari, leluhur mereka untuk terus, dijaga. Namun, pada saat ini tentunya sangat sulit untuk dipertahankan. Nah, di mana hal ini juga dimuat, domain fair calling ini di Undang-Undang Agraria ya, pada tahun 1870 pada pasal pertama yaitu domain verklaring yang tadi sudah dijelaskan juga di mana tidak bisa dibuktikan bahwa lahan tersebutlah menjadi milik negara, di mana kan,
tanah adat itu seringkali, susah untuk dibuktikan karena tidak adanya, bukti-bukti tertulis ya. Kemudian hal ini juga diperkuat pada keadaan, pada zaman Soeharto pada tahun 1967 adanya kebijakan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Kehutanan, di mana kebijakan ini memudahkan perusahaan untuk, menanamkan modal asing di, tanah adat mereka. Nah, kemudian, benang merah dari saya penyebabnya itu tadi sudah akarnya dari era kolonial Belanda, kemudian yang menjadi, poin penting mungkin ya dari aspek yang lain, bisa dibilang ada pola yang sama yang terus berulang, yaitu adanya, pengabaian hak-hak, adat, mereka gitu sampai sekarang. Jadi mungkin, hal ini bisa menjadi lingkaran setan yang tidak bisa keluar mungkin ya, sulit untuk, diselesaikan karena tidak semudah itu sengketa tanah, bisa diselesaikan dengan satu hari satu malam ya. Butuh butuh diskusi atau dialog ataupun beberapa kebijakan yang memang tepat, untuk menyelesaikan hal ini. Mungkin sekian dari saya, ada, dari teman saya. Baik, mungkin di sini saya akan sedikit menambahkannya soalnya sudah, wah terlalu komplit, rinci ya, yang sudah dijelaskan oleh Rizka, Rani, dan Hanun ini, di mana penyebab terbesar, adanya sengketa lahan ini, ya saya setuju dengan, adanya domain perklaring ini, di mana jika tidak ada, kebijakan tersebut mungkin, awalnya kan ada domain perclearing, mungkin jika tidak adanya kebijakan domain perclearing dari awalnya, tidak akan, kejadian seperti ini ya, mungkin saja. Di mana, kejadian, tersebut bisa, memicu warisan berat ya kepada, eee, kepada era selanjutnya gitu. Di mana, sekarang juga mungkin masih, domain perclearing mungkin praktiknya serupa, cuma namanya beda gitu ya, tapi lewat, pemberian izin konsesi kepada perusahaan dengan alasan, tanah tersebut milik negara karena tak ada bukti formal tadi ya. Mungkin, sekian dari saya soalnya sudah rinci banget ya, dari teman-teman. Apabila Kang Lutfi mau. Oke, rasanya tidak adil ya kalau saya tidak memberikan tanggapan juga karena kan tadi saya punya pendapat yang berbeda. oh iya boleh juga sih ya. Sebetulnya memang sih ya kalau nggak ada domain perclaring di awal, di Indonesia mungkin tidak akan begini. Karena, itu kan jadi dikatakan juga di video jadi beban warisan gitu ya. Sampai saat ini diingat oleh para pemangku kebijakan atau yang lain lah, we never know ya. Karena memang, domain perclaring ini seperti yang dijelaskan dari awal-awal berdampak nyata hingga saat ini. Namun di sisi lain kalau, saya lihat dari kasusnya di masa sekarang ya, maksudnya saya nggak bawa-bawa masa kolonial gitu, dari awal tahun 1870-an sampai ke merdeka gitu ya. Nah, kalau saya nggak bawa-bawa itu, mungkin saya ada argumen lain teman-teman, ada tanggapan lain. Oke. Nah, jadi kan, saya ya lebih yakin kalau konflik sengketa lahan pada saat ini semakin banyak itu karena adanya disahkannya UU Penanaman Modal Asing pada saat, masa pemerintahan Soeharto ya. Nah, saya juga sempat baca-baca ya di sini kan dikatakan bahwa kebijakan penanaman modal asing ini memberikan, pemikiran lagi bagi mereka para korporasi untuk mengambil lahan demi meluncurkan memperluas ekspansi, lahan sawit, contohnya itu ya. Contohnya lahan sawit, karena kan dari video itu, film dokumenter itu yang banyak dibahas adalah karena, eee, ekspansi besar-besaran dari kelapa sawit gitu ya. Nah, meskipun masih, berlakunya UU PA, tapi ya seperti yang kita tahu, mereka yang berkuasa akan menang. Jadi mereka akan berpihak pada yang lebih berkuasa. Sedangkan masyarakat-masyarakat di bawah seperti masyarakat adat tentu tidak akan, istilahnya tidak akan didengar lah. Jadi suara-suara mereka itu dianggap tidak penting ya. Padahal kan dalam beberapa kebijakan undang-undang itu sudah
tetapkan bahwa tanah, air, segala sumber daya alam yang ada di Indonesia itu milik negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi mana kesejahteraan itu ya teman-teman? Kesejahteraan yang bagaimana yang tadi disampaikan oleh Hanun, atau teman-teman yang lain juga ya, nggak cuma Hanun gitu ya. Nah, di sini juga segala cara pasti kan dilakukan oleh para perusahaan demi memperluas, volume usahanya. Karena mereka kan tentu orientasinya profit ya teman-teman. Iya, keuntungan tanpa melihat, dari sisi lain dampaknya bagaimana. Padahal kan menurut konsep SDGs, untuk pembangunan berkelanjutan itu harus memenuhi beberapa kriteria dari aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan juga yang terakhir adalah dari aspek kelembagaan. Nah, jika ingin, merencanakan proyek-proyek strategis demi terwujudnya proyek-proyek tersebut haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang tadi berdasarkan konsep SDGs. Tapi ya dengan melihat potensi dari para investor asing yang bisa masuk, tentu saja ini akan memberikan modal lebih bagi para pengusaha, perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka ya pastilah ingin memperluas usahanya lagi gitu, sehingga menjadikan alasan untuk bisa merampas hak-hak milik masyarakat adat. Seperti itu teman-teman, kalau dari saya. Oke, mungkin ada tambahan lagi teman-teman? Cukup. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin bisa saya simpulkan juga ya bahwa dari seluruh analisis-analisis yang dilakukan oleh 4 rekan saya ini, dapat disimpulkan, dapat ditarik benang merahnya bahwa diperlukan kembali kajian kebijakan-kebijakan supaya tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi juga seluruh pihak, termasuk masyarakat adat. Diperlukan juga adanya kebijakan yang bisa mengatur hak-hak atas tanah dari masyarakat adat, supaya mereka memiliki power yang lebih, memiliki kekuatan yang lebih. Ya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dari kami. Eh, Terima kasih kepada teman-teman yang telah mereview, yang telah memberikan analisisnya gitu ya, yang telah memberikan segala tanggapannya, argumennya. Semoga ini bermanfaat ya bagi kami khususnya dan bagi para penonton umumnya. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi perkataan, perbuatan. Kami tutup mungkin ya podcast atau siaran kali ini, podcast or talk show, bisa teman-teman analisis sendiri itu termasuk apa. Baik, dicukupkan saja sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. See you.